figur yang mereka capreskan itu bukan figur kaleng-kaleng, dan ini adalah kader tulen gitu. Jadi tidak ada keraguan bahwa ini adalah pilihan sebuah partai politik yang betul-betul rasional dalam pertarungan kekuasaan politik. Citra Indonesia meyakini bahwa kekuatan Mas Ganjar justru dari genuinnya, dari keaslian bagaimana Mas Ganjar tampil ke publik, bagaimana keaslian Mas Ganjar menyapa masyarakat tanpa terlalu banyak dipoles sana-sini. Jadi rakyat bisa menilai mana yang pemimpin yang benar-benar tumbuh dari bawah, mana yang pemimpin yang memang harus dipaksa tapi nggak pernah menang-menang. Kan begitu. Teman-teman Citra Indonesia, kami jamin Anda menang. Kali ini bersama dengan saya, Nita Yuliza, kita akan membahas tentang posisi PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Baik, Bapak, apa keistimewaan dari sosok Ganjar sehingga dipilih menjadi calon presiden di 2024? Ya, kita ingat sekali bagaimana Ibu Megawati mengumumkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Jadi kita terkaget-kaget waktu itu sehari sebelum Lebaran dengan tiba-tiba seperti ada dentuman besar karena kita sebelumnya menganggap, orang-orang di dunia politik menganggap bahwa peluang terbesar saat itu adalah Mbak Puan Maharani, menilai kedekatan beliau juga dengan Ibu Megawati. Dan sementara Mas Ganjar Pranowo hampir tidak pernah disebut-sebut dalam peristiwa-peristiwa atau acara-acara formal PDI Perjuangan. Nah, orang juga sudah yakin bahwa Ganjar Pranowo semakin mengerucut didukung oleh Pak Jokowi dengan koalisi Indonesia Bersatu itu, bahkan menjadi koalisi besar gitu, semakin banyak parpol yang bergabung di bawah arahan dari Presiden Joko Widodo. Orang sudah menganggap bahwa akan terjadi Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, karena sebelumnya ada pertemuan yang seolah-olah tidak disengaja antara Ganjar dengan Prabowo di sebuah sawah gitu. Nah, tapi ternyata PDI Perjuangan dengan bulat, dengan tegas mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden mereka. Dan saya pikir ini adalah sebuah langkah yang brilian, ya, langkah yang luar biasa, dan menjadikan posisi PDI Perjuangan kembali sebagai kingmaker di situ. Orang semakin mengakui ketangguhan, kecermatan, bahkan kecerdasan Ibu Megawati dalam mengambil keputusan. Karena di situ boleh dibilang, saya bisa mengatakan, Citra Indonesia mengatakan bahwa jantung atau poin atau modal terbesar dari koalisi besar itu yang digawangi oleh Pak Joko Widodo itu tercerabut gitu, seperti terampas. Orang bahkan mengatakan ini perampokan, ini pembajakan. Ada figur yang mereka gadang-gadangkan itu cukup signifikan untuk meraup suara, ternyata diambil atau ditarik oleh PDI Perjuangan. Sementara secara logika politik itu adalah sesuatu yang wajar. Kenapa? Karena Mas Ganjar Pranowo kan kader PDI Perjuangan. Nggak ada yang salah di situ gitu. Dan apalagi kami tahu persis, Citra Indonesia tahu persis bahwa dari dulu di tengah-tengah didengung-dengungkan elektabilitas Mas Ganjar itu tinggi-tinggi, bahkan melewati kandidat yang lain. Mas Ganjar selalu mengatakan di depan kita-kita, di depan kawan-kawan dekatnya, di depan kader-kader yang paham siapa Mas Ganjar. Mas Ganjar mengatakan bahwa saya tegak lurus dengan Ibu. Saya tegak lurus dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Artinya, di sini Mas Ganjar tidak mau neko-neko. Masalah Pak Jokowi melihat Mas Ganjar punya potensi juga untuk didorong, untuk didukung menjadi calon presiden, itu hal lain. Tapi Mas Ganjar tidak pernah mengatakan dia berbelok sedikit atau mau mengambil langkah yang agak menyamping sedikit, itu tidak pernah dia lakukan. Memang waktu itu pernah sekitar setahun setengah yang lalu lah, Mbak Puan menyindir gitu bahwa ada kader yang bermanis-manis di sosmed,
tapi kurang bertanggung jawab atau apa semacam itu. Tapi kan nyatanya ini dinamika, ini berakhir dengan baik-baik saja, dengan damai-damai saja, tidak ada konflik yang betul-betul dianggap serius atau apa. Ini adalah sesuatu yang wajar dalam persaingan politik. Karena kalau tidak ada persaingan politik, sebuah partai politik juga tidak akan bisa besar. Apalagi dengan begitu banyak kader mereka yang tersebar di seluruh Indonesia, bagi saya PDI Perjuangan selain sudah pernah melampaui ujian-ujian yang berat, juga harus melewati ujian yang berat di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan itulah yang membuat kader-kader PDI Perjuangan itu tertempa menjadi kader-kader yang hebat dari sisi kesiapan pertarungan politik di level-level nasional sekalipun. Begitu. Jadi kalau Nita nanya kenapa atau apa hebatnya, ya bagi saya ini satu, memang secara alamiah itu wajar. Kedua, ini adalah sebuah tindakan yang cerdas. Kemudian yang ketiga, ini juga membuka kita, membuka pikiran, membuka mata kita bahwa figur Mas Ganjar Pranowo itu adalah figur yang real, yang konkret untuk memenangkan pencapresan. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan terkaget-kaget dengan persaingan politik, dengan sindiran-sindiran politik, atau juga dengan ketegangan-ketegangan politik di level ketua umum parpol maupun di level kader-kader parpol. Itu biasa. Tapi lihat bahwa PDI Perjuangan berusaha untuk solid dengan mematuhi keputusan ketua umumnya, dan figur yang mereka capreskan itu bukan figur kaleng-kaleng, dan ini adalah kader tulen. Gitu. Jadi tidak ada keraguan bahwa ini adalah pilihan sebuah partai politik yang betul-betul rasional dalam pertarungan kekuasaan politik. Kemudian saya mau bertanya lagi Pak, ini kan Ganjar Pranowo ini kan ada isu-isu mengenai korupsi EKTP ya, mungkin itu masih sangat diingat di masyarakat, isu EKTP, kemudian ada izin pertambangan kalau tidak salah. Nah, apakah itu memungkinkan untuk Pak Ganjar Pranowo bisa terpilih sebagai presiden di tahun 2024 mendatang gitu? Ya, kalau dikatakan bahwa Mas Ganjar punya masalah ini, masalah itu, masalah A, masalah B, masalah C, bagi saya wajar-wajar saja. Setiap seorang pemimpin, setiap orang yang memegang jabatan pasti punya sisi kelebihan dan kelemahannya. Nah, kelemahan-kelemahan ini boleh saja orang yang tidak senang dengan Mas Ganjar menginventarisir bahwa Mas Ganjar pernah ada tersinggungan dengan masalah ini, pernah menghadapi peristiwa ini yang punya efek yang kurang menyenangkan karena kasus ini dan segala macam. Bagi saya itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Citra Indonesia punya semangat agar publik itu mengkritisi para kandidat-kandidat ini. Jadi bukan memuji. Jadi karena misalnya Nita senang dengan kandidat A, Nita sibuk memuji-muji kandidat A. Citra Indonesia tidak menginginkan itu. Kita kepingin karena Nita mendukung kandidat A, Nita mengkritisi kandidat B, kandidat C. Kalau perlu ngejelek-jelekin, kalau perlu buka semua apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kandidat B dan kandidat C. Begitupun juga Citra Indonesia senang kalau ada orang mengkritisi Mas Ganjar, dia misalnya punya masalah A, B, dan C. Tapi bagi Citra Indonesia itu semua adalah peristiwa-peristiwa alamiah dari seseorang yang memegang tampuk kepemimpinan, seseorang yang memegang tanggung jawab, seseorang yang harus mengambil kebijakan, seseorang yang harus mengambil risiko karena jabatannya. Jadi bagi saya ketika orang mengatakan kenapa di misalnya kasus Wadas Ganjar lebih berpihak kepada pemodal misalnya, kenapa Ganjar di kasus semen misalnya tidak kurang memperhatikan penderitaan rakyat lokal misalnya segala macam. Itu silakan saja dikritisi karena nanti akan ketahuan bahwa pejabat ini lebih berpihak kemana. Karena dengan peristiwa-peristiwa itu justru itu adalah ujian. Ujian untuk membuat dia matang. Ujian untuk menunjukkan komitmen dia. Karena bukan apa-apa, kadang kita melihat seorang pemimpin itu seperti tidak pro rakyat. Seperti tidak pro rakyat. Padahal sebenarnya dia punya beban yang sangat besar, dia punya keberpihakan yang sebenarnya
itu mudah dia ucapkan atau dia lakukan, tapi mungkin banyak pihak-pihak lain yang tidak nyaman. Nah, saya yakin pemimpin-pemimpin seperti Mas Ganjar Pranowo melewati proses-proses itu, dan saya tidak ragu bahwa Mas Ganjar memiliki komitmen yang luar biasa pada rakyat Jawa Tengah maupun rakyat yang lebih luas dari itu. Karena apa? Saya mempercayai bahwa Mas Ganjar sebagai kader tulen sebuah partai, itu dia tahu persis siapa orang-orang yang atau siapa pihak-pihak yang semestinya dia bela. Jadi saya tidak mengkhawatirkan dengan kritik-kritik bahwa Mas Ganjar ada kelemahan di sini, kelemahan ini di sini. Tapi kalau kita bicara tentang kekuatan, kita bicara tentang kelebihan Mas Ganjar, itu bisa diadu dengan kandidat-kandidat capres yang lain. Apa dikira misalnya Pak Prabowo tidak punya masalah dalam urusan kepemimpinan misalnya? Apa misalnya Anies juga tidak punya masalah dalam urusan jabatan-jabatan dia sebelum-sebelumnya? Itu wajar gitu. Jadi jangan kita hanya 1, 2, 3 kasus kita mengeneralisir. Tapi tinggal bagi saya masyarakat kritis, kemudian masyarakat menilai, kemudian masyarakat membedah, kemudian yang paling penting adalah masyarakat punya hati nurani pada yang mana yang terbaik yang mesti dia pilih. Kemudian lembaga survei Indonesia itu kan mengumumkan bahwa kredibilitas dari Pak Ganjar Pranowo sebagai Pilpres 2024 mendatang itu mengalami penurunan, Pak, di daerah perkotaan. Setelah diumumkan oleh Ibu Mega atau berapa? Iya, setelah. Okay. Ini baru informasinya baru. Bagaimana menurut Bapak? Karena kalau misalnya masyarakat kota itu kan pemikirannya kan lebih ini ya Pak ya, lebih maju gitu kan. Lebih terbuka gitu. Oke. Kalau menurut Citra Indonesia, ini adalah shifting ya, perpindahan dari peluru-peluru yang diarahkan kepada Mbak Puan Maharani. Ketika Mbak Puan tidak lagi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, senjata ini diarahkan atau peluru ini ditujukan kepada Ganjar Pranowo. Itu bagi saya sesuatu yang wajar. Citra Indonesia dengan sangat kritis meyakini bahwa apa yang digambarkan survei tentang Mbak Puan itu tidak betul-betul menggambarkan realitas sebenarnya. Begitupun juga apa yang disampaikan oleh survei terkait Mas Ganjar Pranowo sebelum dicalonkan yang dikatakan di atas 30% dan seterusnya itu juga tidak menggambarkan realita sosial yang sebenarnya, pemilih yang sebenarnya. Apalagi ketika misalnya sekarang Mas Ganjar Pranowo sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, kemudian ada analisis, ada survei yang mengatakan bahwa Mas Ganjar mengalami penurunan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang wajar dalam level permainan politik, sesuatu yang wajar dalam level pertempuran politik yang mengendalikan lembaga-lembaga survei itu. Kan itu tinggal pilihannya kan mau dipublish atau tidak, marginnya mau dikurangin, margin errornya mau dikurangin berapa, tinggal begitu aja permainan itu. Yang jelas penggiringan kepada Mas Ganjar bahwa Mas Ganjar popularitasnya menurun, elektabilitasnya menurun, itu sudah dihitung oleh Citra Indonesia bahwa ini akan terjadi. Karena tembakan-tembakan peluru-peluru yang kemarin diarahkan kepada Mbak Puan itu sekarang ditujukan kepada Mas Ganjar Pranowo, dan pelakunya ya orangnya itu-itu saja gitu. Kita tinggal lihat bagaimana komentar hari ini dari Pak Jokowi misalnya, kita bisa melihat komentar hari ini dari kandidat-kandidat presiden yang lain gitu. Terlihatlah bahwa semakin hari Mas Ganjar semakin terzolimi oleh orang-orang yang berebut kekuasaan di panggung politik ini. Jadi posisi Mas Ganjar semakin termarginalkan gitu dari hiruk-pikuk survei, bukan termarginalkan dari kedekatan Mas Ganjar dengan rakyat, keterdekatan Mas Ganjar dengan pemilih-pemilih di Indonesia. Tapi memang dari hiruk-pikuk survei, Mas Ganjar hari ini mau tidak mau harus menerima dia memang sedang digarap untuk distigmakan. Dia adalah figur yang tidak keren-keren amat. Dia adalah figur yang tidak terlalu dikehendaki oleh masyarakat. Tapi percayalah, masyarakat punya suaranya sendiri, rakyat punya suaranya sendiri. Jadi Citra Indonesia
meyakini bahwa memang Mas Ganjar sedang digarap oleh lembaga-lembaga survei itu, siapa yang megang remote-nya, siapa yang mengendalikan, sehingga seolah-olah Mas Ganjar termarginalkan posisinya di hiruk-pikuk hitungan-hitungan survei ini. Nah, tapi Citra Indonesia meyakini bahwa masyarakat punya kearifannya sendiri, masyarakat punya nuraninya sendiri, dan masyarakat itu sebenarnya disconnect dengan lembaga-lembaga survei itu dalam hal keputusan memilih. Memang karena bukan apa-apa kalau saya bilang disconnect. Pagi kita tanya kepada Nita, kamu milih calon presiden apa? Nita jawab A. Sore disurvei lagi, bisa aja berubah pilihan itu kan? Bolehlah, makanya kita bilang itu disconnect. Jadi yang namanya hasil-hasil survei itu hanya sekedar panduan untuk memformulasikan strategi pemenangan. Tapi kalau rakyat melihat itu sebagai realita sosial, sebagai fakta politik, bagi saya itu nggak sampai sejauh itulah. Masyarakat juga tahu, nggak menggambarkan yang sebenarnya. Apalagi pilpres kan masih lama. Oke, baik. Terus gini kan ada isu ya Pak, bukan isu sih sebenarnya, itu kan ada pertemuan ya antara Prabowo dan juga Gibran ya. Itu tadi sepertinya sudah Bapak bahas di awal. Nah, itu diisukan bahwa Presiden Jokowi itu ada keberpihakan ke Prabowo. Salah satu calon, ya, ke Prabowo. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini menurut Bapak ya? Iya, bahwa mungkin masyarakat terkejut gitu ya. Ada Gibran, wali kota Solo yang orang menilai itu kader PDI Perjuangan. Bapaknya juga presiden yang juga kader PDI Perjuangan, ternyata lebih banyak dekat, lebih mesra dengan Pak Prabowo gitu. Orang melihat bahwa ini sebagai bentuk kekecewaan atau sebagai bentuk penolakan terhadap pencalonan Mas Ganjar Pranowo. Orang kaget, tapi Citra Indonesia nggak kaget. Karena dari awal tahu kok bahwa Mas Ganjar mengecewakan orang-orang itu. Bukan Mas Ganjarnya yang ingin mengecewakan atau Mas Ganjarnya yang meninggalkan mereka. Tapi kan memang posisi Mas Ganjar dari dulu jelas. Dia adalah kader PDI Perjuangan. Dan kebetulan kemarin PDI Perjuangan dengan ketua umumnya Ibu Megawati sudah membulatkan suara untuk mendukung Mas Ganjar menjadi calon presiden. Masalah ada pihak-pihak lain, apakah itu Pak Jokowi, apa Gibran, atau Prabowo, atau siapapun, menganggap ini sebuah too early, terlalu cepat, atau harus ada penyusunan kekuatan baru, harus dibuat dinamika politik yang lebih baru, atau menunjukkan ekspresi-ekspresi yang berbeda. Bagi saya itu adalah sesuatu yang wajar. Tinggal bagaimana saya rasa para pendukung Ganjar Pranowo menyadari bahwa mereka bisa saja dikeroyok dan menjadi figur yang sendirian. Figur yang dizolimi oleh banyak pihak gitu. Karena apa? Harus dipahami, terlepas survei-survei bisa diragukan, bahwa dulu Mas Ganjar belum bergerak saja popularitasnya sudah sedemikian tinggi. Citra Indonesia meyakini bahwa kekuatan Mas Ganjar justru dari genuinnya, dari keaslian bagaimana Mas Ganjar tampil ke publik, bagaimana keaslian Mas Ganjar menyapa masyarakat tanpa terlalu banyak dipoles sana-sini. Jadi rakyat bisa menilai mana yang pemimpin yang benar-benar tumbuh dari bawah, mana yang pemimpin yang memang harus dipaksa tapi nggak pernah menang-menang. Kan begitu. Jadi saya rasa Mas Ganjar adalah figur yang wajar menjadi kecemasan semua orang, termasuk wali kota Solo, termasuk Presiden Indonesia sendiri, kalau merasa Mas Ganjar berbeda koridornya dengan mereka. Tapi kan harusnya ini bukan isu ya, bukan menjadi sebuah kekhawatiran, karena kan semua kan teman-teman semua itu. Jadi Mas Ganjar misalnya dengan Anies Baswedan kan sama-sama kagama gitu. Dengan Pak Prabowo pasti juga udah lama kenal, apalagi dengan Pak Jokowi kan selama ini selalu bersama-sama, selalu bergandengan. Jadi ini bentuk hikmah dinamika politik yang memang harus dinikmati oleh
seluruh rakyat, karena ini adalah pesta demokrasi, bukan arisan demokrasi. Gitu. Siapapun yang menang besok, apakah Mas Ganjar, apakah Pak Prabowo, ataukah Anies, mereka adalah yang terpilih yang betul-betul bisa merebut suara rakyat atau simpati rakyat. Begitu juga citra Indonesia mengharapkan besok, kalau Mas Ganjar jadi presiden, semua rakyat Indonesia menunjukkan kecintaannya kepada Ganjar Pranowo dengan cara mengkritisinya, agar dia tetap patuh pada konstitusi.